Halo Sobat Maestro, ketemu lagi di program Indilogi bersama dengan saya Mary Uli. Kali ini saya ada di Graha 2 Radio Maestro ya. Jadi ini kursinya banyak kan ya, benar, karena saya akan berbincang bersama dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, di mana hari ini mereka akan sharing seputar pujian yang mereka bawakan dalam satu album ya. Ini ada album Kisahku Denganmu ya, yang ditulis All Songs Written. Ini oleh Kak Ferdi Hendarman dan juga sekaligus ya, beliau ini sebagai eksekutif produser dari album ini. Album ini akan launching di akhir 2021 ini, teman-teman. Ini luar biasa banget karena ada 12 lagu terdiri dari 12 lagu dari 11 talent yang akan sharing juga melalui pujian-pujian. Gak sabar banget karena mereka sudah hadir juga di Graha Radio Maestro untuk bisa sharing-sharing sama kita ya. Dan yang pertama saya pengen denger juga nih untuk cerita dari Kak Igo Penturi. Udah pasti sempet tahu lah ya untuk Kak Igo ini ya. Kak Igo akan hadir di Graha 2 Radio Maestro dan akan sharing tentang sebuah pujian Engkau Jalan Sertaku. Kasihnya kepadaku tak lekang oleh waktu. Tiap hari diberinya padaku yang ku perlu dalam hidup ini. Tak kalah ku berdoa selalu jawabnya, meskipun tak semua dikabulkan, tapi Dia cukupkan. Ku tak pernah ragu, Engkau jalan sertaku, lewat padang gurun, lewat jalan berbatu. Ku tak pernah bimbang, Kau ada di sisiku. Hujan dan kemarau, Engkau ada di sampingku. Tak kalah ku bersedih, selalu dihiburnya. Cobaan takkan pernah dihilangkan, tapi Dia jagakan. Ku tak pernah ragu, Engkau jalan sertaku, lewat padang gurun, lewat jalan berbatu. Ku tak pernah bimbang, Kau ada di sisiku. Hujan dan kemarau, Engkau ada di sampingku. Gembalaku takkan kurang aku. Dia akan membawaku ke air yang tenang, jiwaku kan disegarkannya. Daraku, Engkau jalan sertaku, lewat padang gurun, lewat jalan berbatu. Ku tak pernah bimbang, Kau ada di sisiku. Hujan dan kemarau, Engkau ada di sampingku. Engkau jalan sertaku, jalan sertaku. Dan badai, tongkat dan gadamu, itu yang menghiburku, itu yang menghiburku.
menghiburku. Oh, itu yang menghiburku. Sha-la-la-la-la-la-la. Oh, Yes, masih bersama dengan saya Mary Uli di program Indilogi ya di Graha 2 Radio Maestro. Selamat datang untuk teman-teman yang mungkin baru join dan di kesempatan hari ini ya, ini senang banget karena masih dalam rangka rilis satu album Kisahku Denganmu dengan eksekutif produser Kak Ferdi Hendarman dan beliau sudah ada di samping saya. Halo Kak Ferdi. Halo, shalom. Nah, hari ini karena sesuai dengan protokol kesehatan, kita nanti ngobrolnya bergantian ya dengan talent-talent yang ada dalam album Kisahku Denganmu ini. Kalau yang sekarang ini kita sudah hadir di sini, tentunya juga kece-kece dengan satu fashion ini ya, OOTD-nya. Jangan lupa loh, nanti kita harus foto-foto nih ya. Ini kita semuanya seragaman, hampir senada, ada batik-batiknya gitu kan. Pokoknya temanya masih casual. Ini adalah persembahan dari Arte ya. Dan yang sebagai fashion designernya juga Kak Ferdi. Waduh, betul-betul talenta Tuhan luar biasa ya. Ada dalam seorang Kak Ferdi ini. Kak Ferdi, kita mau ngobrol tentang sebuah album ini, Kisahku Denganmu Kak Ferdi ya. Tadi juga sudah saya kasih tahu juga mungkin ya untuk semua sobat maestro kalau Kak Ferdi ini seorang fashion designer, juga olahraganya juga keren banget gitu ya, seorang runner. Lalu kalau ngelihat di Instagram pribadinya, di feeds-nya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dijalani, dan yang terakhir lagi concern itu adalah di launching album Kisahku Denganmu. Tapi sekaligus sebagai songwriter juga. Kak Ferdi boleh dong diceritain ini dari berbagai aspek kehidupan yang beda-beda banget ini ya. Kenapa sampai akhirnya di akhir tahun 2021 ini Kak Ferdi punya kerinduan untuk bisa menulis lagu dan semuanya ada dalam 12 pujian di album Kisahku Denganmu Kak Ferdi. Oke. Jadi ini bermula sekitar bulan Juni kemarin, baru sekitar 6 bulan yang lalu ya, kira-kira. Saya diperkenalkan dengan satu pendeta di Jakarta gitu. Dan beliau begitu ketemu saya, dia langsung bilang begini, "Jadi kamu akan dipakai Tuhan untuk menulis lagu dan lagu kamu akan jadi berkat untuk banyak orang." Wow. Dia langsung bilang begitu gitu, padahal belum kenal sama sekali. Nah, saya tuh antara percaya nggak percaya ya gitu. Tapi karena tahun-tahun sebelumnya saya juga sempet nih pernah gitu kepengen nulis lagu. Gak pernah kepikiran juga dari Kak Iya, Ferdinya pernah ya. kepikiran tapi nggak pernah dilakonin. Jadi sepertinya tuh, ini kayaknya Tuhan bilang, ini yang kamu mau lakuin deh sekarang gitu. Oke. Jadi kebetulan waktu itu mau PPKM kan, jadi banyak waktu luang di rumah, ya udah coba-coba deh belajar gitu, tulis lagu. Oke, jadi awalnya seperti itu sebenarnya udah kepikiran dari beberapa waktu, tapi tepatnya di Juni tahun ini ya sebenarnya ya Kak Ferdi, dan langsung mulai coba-coba ditulis kok 6 bulan aja loh ya, bisa sampai ada mungkin ini jangan-jangan masih ada bakal-bakal lagu ya, biasanya istilahnya kayak gitu ya, yang lagi dalam proses, on proses segala macam gitu kan biasanya. Nah ini ada 12 lagu loh, kurang lebih deh mungkin secara umumnya, ini berdasarkan curhatan orang lain atau peristiwa pribadi atau dari mana sih akhirnya bisa nulisnya Kak Ferdi? Ini kan judulnya Kisahku Denganmu adalah sebetulnya kisah kita semua dengan Tuhan. Jadi ini sebetulnya liriknya lebih banyak kesaksian pribadi saya, di mana saya menyaksikan selama ini Tuhan baik banget gitu. Selalu melindungi, selalu menemani, dan selalu ada di saat saya menghadapi banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam pekerjaan, dalam kehidupan dan lain-lainnya. Nah, di album ini ada talent juga yang mau ngobrol-ngobrol bersama dengan kita. Ini sudah hadir, ada Kak Igo Penturi. Halo Kak Igo, sehat ya? halo pendengar maestro semuanya. Halo Kak Mary. Halo Kak Igo. Shalom. Nah, ini terima kasih ya sudah hadir juga, dan pastinya
akan fokus untuk cerita tentang satu pujian yang dibawakan oleh Kak Iya, Igo betul. sendiri di album ini ya. Ini dipercayakan sama produsernya untuk membawakan satu pujian Engkau Jalan Sertaku. Waktu itu awalnya seperti apa sih? Ikut audisi mungkin sama Kak Ferdi atau seperti apa gitu? Saya penasaran aja, kenal di mana juga ini sama Kak Igo. Nah Kak Igo waktu itu awalnya seperti apa sampai akhirnya bisa ikut bergabung dalam album ini? Oke Kak Mary, jadi sebenarnya sih ini suatu ungkapan syukur ya. Kalau bagi saya ini adalah suatu jalan Tuhan. Memang saya waktu itu di Manado. Saya di Manado, terus kemudian ada yang DM saya. Ya DM saya itu dulu ketua Indonesia waktu saya selesai Indonesian Idol. Dia yang ada Mami Rita yang memang selalu support saya gitu. Jadi ada fans klub saya juga, Oke. fans saya juga. Dan DM saya, ini bener nggak sih Igo Penturi Real ini Instagramnya dia bukan sih? Soalnya kan Instagram saya kan baru kehack. Jadi Instagram baru, jadi saya bikin baru. Terus saya bilang, ini saya. Ya udah, kalau nggak percaya, lu voice note, ya kan? Ya, saya voice note, saya kirim. Ya ini bener saya gitu. Ya suatu kerinduan. Tiba-tiba kita ngobrol. Terus Mami Rita kasih kenal saya dengan Bang Ferdi. Jadi bagi saya ini bukan suatu kebetulan. Yes. Jadi memang saya punya kerinduan untuk melayani dari saya sudah kelas 3 SD. Jadi saya waktu kelas 3 SD sebelum Indonesian Idol itu memang saya sudah harus bisa melayani Tuhan. Itu adalah tugas saya. Nah ketika Indonesian Idol itu ada di tahun 2010 adalah sebuah jembatan aja bagi saya untuk terus berkarya dan terus berkarya. Nah momen ini yang saya ambil, saya bilang udah Bang Ferdi sama Mami Rita gak usah ke Manado. Saya aja yang ke Bandung. Wow. Karena saya tahu ini adalah suatu panggilan Tuhan. Yes. Makanya lewat albumnya Bang Ferdi ini, semua yang Bang Ferdi juga sudah ceritakan, akhirnya saya ambil untuk 2 lagu saya bawakan. Jadi terlepas dari kehidupan saya dengan perjuangan saya di Indonesian Idol, saya nggak pernah berpikir terlalu panjang lah istilahnya. Di mana ada berkat di situ pasti Tuhan akan buka jalan. Yes, betul. Itu aja Jadi sih awal lakukan perkenalan. panggilan aja ya Iya, kalau ini dari karena Kak panggilan Igo aja. ya. Jadi semua kerja dengan penuh sukacita, dengan kegembiraan. Jadi nggak ada yang mau ditahan-tahan. Makanya kita fight aja terus gitu. Oke ya, jadi lakukan aja untuk bagian kita begitu ya. Betul, Kak Mary. Nah mungkin kalau dari Kak Igo sendiri ada yang ingin disampaikan untuk terutama anak-anak youth ya, anak-anak muda gitu yang memang sekarang mungkin ya namanya pelayanan up and down seperti apa. Kak Igo juga sudah punya pengalaman yang ingin di-sharingkan, silakan Kak Igo. Iya, 11 tahun saya terlepas dari Indonesian Idol, banyak pengalaman yang memang saya dapatkan. Up and down itu pasti ada. Tapi di mana kalau kita punya hati percaya kepada Tuhan dan kita yakin dengan talenta yang sudah Tuhan berikan, saya rasa semua yang teman-teman impikan pasti akan dibukakan jalannya. Yes. Itu sudah pasti karena kita yakin dengan talenta yang sudah Tuhan kasih gitu. Nah terkadang kita banyak berpikir, saya mau ke kiri, saya mau ke kanan, saya mau ke atas, saya mau ke bawah. Nggak bisa, kita harus tetap fokus, berikan yang terbaik karena Tuhan sudah memberikan kita talenta, ya kita kembalikan ke Dia. Gitu. Ya. Lewat apapun bentuknya, mau itu rohani, mau itu sekuler, tetap terus berkarya. Dan saya yakin teman-teman youth yang ada di Maestro juga, pendengar Maestro, bisa merasakan itu. Semoga bisa menjadi semangat dan spirit yang kuat lah Yes. buat kita anak-anak muda terus maju. Mau Wow. pandemi, hajar terus. Nah itu dia ya, luar biasa banget spiritnya ke transfer juga ya. Dan ini 2 pujian yang dibawakan oleh Kak Igo, jadilah kehendakmu dan juga engkau jalan sertaku, saya percaya Iya, pasti betul. menjadi kekuatan pokoknya untuk Sobat Maestro juga ya. Amin, amin. Thank you banget Kak Igo, sukses lo ya dimanapun Tuhan nanti akan Amin. kirim, pokoknya Kak Igo selalu menjadi berkat ya. Amin. Nah dan yang sekarang juga hadir ini ada Kak Erik Pangabean. Horas Halo. Bang. Horas, oh ya Horas. Ya, Kak Erik ini membawakan satu pujian Terima Kasih Tuhan. Betul, Nah, terima kasih kalau Kak Erik sendiri berdasarkan lirik yang ditulis saat membawakannya gitu, Iya. mungkin boleh sharing dong. Oke, halo semua Sobat Maestro, Shalom semuanya. Ya, saya Erik Gabe dipanggilnya. Ini ada cerita di balik ini sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagu ini itu karena saya juga dipercayakan sama Kak Ferdi untuk mengaransemen sebagian besar lagu, Wow. ya. Dari mentah sampai ke jadi backing vokal dan sebagainya. Ada satu lagu yang diciptakan rencananya sih mau kasih siapa ya gitu ya. Pas saya lihat liriknya, gila ini gua banget gitu. Oke. Kalau bilang ya
aku ambil ini boleh nggak? Iya, Langsung iya, seperti iya. itu karena Oh, memang menawarkan diri jadi. betul ya. Karena Saya aja. ceritanya kena banget gitu. Oke. Kena banget memang dengan kenapa Karena saya pengalaman terjun di sini. pribadi, Kak Erik, atau? Ya, jadi saya sekitar 2012 tepat itu saya meninggalkan dunia musik ya. Ya talenta saya tuh di musik. Saya dulu pengajar vokal juga di arranger dan vokal direct juga. Cuma nah itu tadi nyambung sekali dengan Bro Igo katakan ya. Saya tergiur dengan waduh ini kayaknya nggak bisa hidup nih kalau misalnya di sini terus begitu ya. Jadi saya banting setir, saya coba ke usaha begitu. Yang akhirnya kandas di pandemi kemarin ya. Nah, itu saya di posisi bergumul pada saat itu. Apakah saya kembali ke destiny ya yang Tuhan sudah kasih ke saya gitu. Iya, iya. Nah, dalam pergumulan itu tiba-tiba kita sudah sekitar 7 tahun nggak kontak ya. Wow. Tiba-tiba ada WA gitu. Ya, ada DM kemudian bisa ke sini nggak? Gitu. Saya bilang langsung saya bisa gitu. Jadi bagi saya ini tanda dari Tuhan bahwa saya harus kembali gitu. Ya, Jadi memang makanya pas lagu ini terima kasih Tuhan ya. Ini betul-betul ya wah thanks banget lah gitu. Nggak bisa Kalau ya, nggak nggak bisa karena ini diomongin ya. betul. Ini Tapi- jalannya lah gitu. Nah, oke ya, jadi saya percaya setiap talent yang ada di sini membawakan pujian yang memang ditulis langsung, walaupun ini mungkin isi hati Tuhan yang ditulis melalui Kak Ferdi, tapi mereka sendiri juga merasakan ya, diingatkan kembali bagaimana memang Tuhan sangat baik dalam kehidupan mereka dan mereka bersaksi melalui pujian-pujian yang ada dalam album Kisahku Denganmu ya. Oke, Sobat Maestro tetap di Indilogi karena abis ini kita juga bakalan ngobrol-ngobrol bersama dengan talent-talent lain yang membawakan pujian-pujian dalam album Kisahku Denganmu yang ditulis langsung oleh Kak Ferdi Hendarman. Hidupku denganmu Tuhan, tiada kan pernah sukar. Kemana bukan melangkah, ada kau buatku tegar. Terima kasih Tuhan, kau hadir di hidupku. Kau sungguh baik kepadaku selalu. Terima kasih Tuhan, hanya padamu aku naikkan ucapan syukurku. Hadirmu dalam hidupku, tanganku kau pegang erat, menopang tiap ku jatuh, buatku selalu kuat. Terima kasih Tuhan, kau hadir di hidupku. Kau sungguh baik kepadaku selalu. Terima kasih Tuhan, hanya padamu aku naikkan ucapan syukurku. Tak pernah tinggalkanku sendiri, ku yakin kan kasihmu. Terima kasih Tuhan, kau hadir di hidupku. Kau sungguh baik kepadaku selalu. Terima kasih Tuhan.
ucapan syukurku, naikkan ucapan syukurku, naikkan ucapan syukurku. Hanya padamu. Ya, masih di program Indilogi bersama dengan saya Mary Uli, juga dengan teman-teman saya, sahabat-sahabat yang memang memberikan pujian di satu album Kisahku Denganmu, eksekutif produser Kak Ferdi. Dan kita mau lanjutkan perbincangan, tadi lagi ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Erik juga. Kak Erik di satu pujian Terima Kasih Tuhan dalam proses produksinya. Mungkin boleh sharingin dong, ini kan tadi juga udah dibilang kalau ini kena banget untuk pribadi, Tuhan kayak ngobrol langsung secara pribadi begitu ya. Tapi dalam proses produksinya waktu itu seperti apa? Ya, secara keseluruhan kali ya. Jadi memang dari awal itu saya ngobrol dengan Kak Ferdi, saya merasa bahwa ini Tuhan yang mau gitu. Ya. Dan dari awal itu kita sudah sepakat, ayo kok kita libatkan Tuhan ya gitu. Jadi dalam prosesnya juga banyak sekali kemudahan-kemudahan ya yang kita. Wow, benar. Karena ada kesatuan hati itu tadi ya. Jadinya jadi memang lancar. kita bilang bahwa ya kalau saya sih mungkin saya malah merasa begini, waduh saya udah sekian tahun meninggalkan dunia ini, saya udah nggak ngaransemen lagi gitu ya. Saya pikir saya nggak mampu gitu. Jadi saya totally bahwa ya setiap saya ini saya mungkin nyembah dulu gitu ya. Saya ambil waktu dulu dan somehow itu kayak saya nggak pernah meninggalkan dunia ini gitu. Ngalir saja gitu. Dan beberapa orang yang dimudahkan itu salah satunya, nah Oke, bro ini kita ini sudah Adit ada ini lagi ya. Kak Adit Beliau ya. yang membantu kita di aransemen musiknya gitu. Di aransemen musik Iya. dari semua lagu ya. Sebagian besar semua lagunya lagu. lah. Gitu. Kalau Ada Kak 6 ya Erik masalahnya. berarti selain membawakan pujian Terima Kasih Tuhan juga bertindak Vocal arranger. sebagai vocal arranger Ya, dari kemudian semua pada saat vokal ya. take recording juga di vocal directornya gitu. Vocal director, wow ini terlibatnya luar biasa banget dalam album ini ya. Sekarang ke Kak Adit dulu sebagai yang mengatur semua Musiknya ya. musiknya. Halo Kak Adit, ini terima Halo kasih juga. sudah hadir di Indilogi. Ya. Ketika akhirnya Kak Ferdi memberikan mandat gitu ya untuk bisa mengatur segala sesuatunya sampai hari ini album ini boleh launching, boleh dinikmati oleh Sobat Maestro dan teman-teman lain. Seperti apa sih cerita di balik ini dan mungkin ada pengalaman pribadi yang bisa di-sharingkan dari Kak Adit? Ya sebenarnya saya kenal Ko Ferdi ini juga baru di project ini ya. Sebenarnya saya kenalnya gitu. lebih ke Bang Erik, lebih ke Erik gitu. Iya, Jadi ketika dia ada project bareng sama Ko Ferdi, ya saya ngucap syukur saya dilibatkan gitu. Jadi saya baru ketemu juga sama Ko Ferdi di project ini dan saya ngelihat yang luar biasa adalah saya kan memang pekerjaan saya memang kadang banyak arranging atau producing musik untuk gereja. Nggak banyak yang saya lihat ya, nggak banyak orang yang serius untuk memproduksi, terutama untuk gereja ya. Beberapa malah kadang, udahlah buat gereja kok, udah biasa aja, budgetnya segini udah biasa aja lah gitu. Oh gitu, seringnya melihat seperti itu. Yang Iya. saya ini ya, yang Iya. saya temui beberapa, ya, nggak ya. semua, tapi sebagian, Yes. udahlah nggak usah, maksudnya kadang setengah-setengah, mungkin saya juga nggak paham ya. Cuma ngelihat Ko Ferdi dan bagaimana beliau mengerjakan proyek ini, saya ngelihat dia sungguh-sungguh dan timnya dan sama para penyanyinya, mereka sungguh-sungguh gitu dalam ngegarap musiknya, dalam ngegarap video music video klipnya juga. Iya, iya. Mereka serius gitu dan saya jadi ikut jadi ikut bangga gitu dengan setiap keluar, ada video klipnya, siap keluar karya, saya ikut bangga dan saya ikut, wah ini keren sih. Jarang anak Tuhan ya buat saya ya yang sudah lama menekuni ini. Jarang anak Tuhan yang ini benar-benar serius banget untuk Kerasa produksi ya ini. keseriusannya di album ini ya. Bukan sampingan gitu, bukan. Ya udahlah Iya, nanti. betul. Kebayang ya maksudnya. Iya, Saya beberapa kali menemui yang yaudah nanti aja deh kalau misalnya lagi ada waktu. Kalau ini benar-benar ayo. Waktunya tuh waktu Push. yang serius, bukan kayak waktu Iya, sisa betul. yang memang dilakukan seperti iya. itu ya. Dan 6 bulan saja Kak Adit. Kalau menurut Kak Adit sendiri untuk proses ini dari mulai awal tadi ya,
ada pewahyuan dari gembala gembala Tuhan juga gitu ya. Nah, kalau Kak Adit sendiri melihatnya ini cukup cepat nggak sih atau memang ya memang seperti itu gitu? Kalau serius gitu seperti apa sih kalau Kak Adit menanggapinnya? Kalau dari timeline-nya sih memang cukup singkat ya segitu ya untuk Oke. 6 bulan untuk satu album sebenarnya. Cuma di bagian saya sendiri sebenarnya nggak terlalu sulit karena sebenarnya brainstormnya udah nyambung. Jadi ketika kita Oh, brainstorm gitu ya udah ada sinerginya. Saya ini kan sebenarnya lebih ke merealisasikan musiknya saja. Karena arrangingnya, jadi saya lebih ke co-arranger sebenarnya. Karena arrangingnya arranger, sebenarnya iya. sudah sama Erik dan Ko Ferdi juga sudah diskusi bareng. Saya cuman merealisasikan musiknya aja. Itu yang bikin cepet sih, karena udah ada sinergi gitu. Sama penyanyi juga inputnya juga nggak banyak yang Ngeflow gitu enak ya. jadi untuk- nggak untuk kan kadang prosesnya. musik udah kita bikin maksudnya dari produser misalnya dari arranger, dari music director. Biasanya ketemu penyanyi, gue pengennya lebih kayak gini nih. Biasanya kan ada ego sendiri ya. Tapi di sini saya rasa cukup nyambung ya. Jadi cukup ngeflow-nya cukup lancar buat saya sih. Ya. Wow. Ya, jadi Kak Adit semoga apa yang dilakukan juga ini bisa dirasakan ya untuk berkatnya tadi Ya, keseriusannya semua juga sampai gitu ya ke Betul, pendengar. ya. Dan kalau dari Kak Ferdi sendiri bekerja sama dengan dua pribadi yang penuh talenta ini seperti apa? Mungkin boleh secara singkat Kak Ferdi. Saya pengen cerita satu hal ya Mel. Waktu saya diberikan wahyu itu ya Iya. dari pendeta yang saya baru kenal itu, dia bilang kamu akan dipakai Tuhan karena kamu main musiknya biasa aja. Kayak gitu. Oh gitu Iya, ngomongnya. katanya karena kamu main Naikin, musiknya nggak di-drop it. pinter katanya gitu. Tapi di perjalanan, saya dikirim orang-orang yang luar biasa loh yang bantu gitu. Yes. Di antaranya dua teman saya ini gitu. Jadi mungkin karena saya juga pengetahuannya terbatas, jadi saya lebih banyak bagusnya deh, tolong aja Brainstorm dipercantik tadi deh. ya, ya, ya. Gitu. Saya mempercayakan ke mereka-mereka, termasuk ke singer-singer yang jago-jago ya. Ya. Saya juga bilang ke mereka, ya saya membebaskan kreativitas, tapi tolong titip lagunya supaya jadi berkat untuk orang. Yes. Itu aja. Gitu. Wow, itu bukan tugas main-main loh ya. Titip supaya pujiannya itu bisa menguatkan semua musim kehidupan yang memang terutama Betul, tahun kedua betul. pandemi ini ya lagi Iya, dihadapi iya, oleh iya. semua kita. Oke, kita break dulu ya Kak Ferdi, Kak Erik, Kak Adit, terima kasih banyak untuk sharingnya. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi tentunya bersama dengan teman-teman lain yang memang bergabung dalam satu album Kisahku Denganmu, eksekutif produser dari Kak Ferdi Henderman. Tetap bersama kami ya tentunya di Indilogi. Ya Tuhanku, Kau tak tinggalkanku dalam lembah ku berjalan. Kini ku tak gentar berjalan sertamu. Ku tahu pasti Kau kan temaniku di jalanku. Ya Tuhanku, Kau tak akan pernah tinggalkanku dalam lembah, dalam kesesakanku berjalan. Kini ku tak gentar berjalan dalam gelap sertamu. Ku tahu pasti Engkau yang akan menemaniku di jalanku. Bersamamu Engkau Allah yang setia, takkan takut diriku. Hanya satu pintaku padamu, tinggallah dekat dalam doaku.
padamu, tinggallah dekat dalam doaku. Hanya satu pintaku padamu, tinggallah dekat dalam doaku. Ya, masih bersama dengan saya Mary Uli di Indilogi dan masih dari Gradua Radio Maestro juga bersama dengan sahabat-sahabat saya yang tergabung dalam satu album yang dieksekutif produser oleh Kak Ferdi ya, Kisahku Denganmu, dan tadi baru saja kita nikmati pujian yang dibawakan oleh Kak Betsy Marcelin. Sudah ada juga ini ya, aduh si mami cantik ini ya di samping saya. Halo Kak Betsy, terima kasih loh sudah mau hadir, sudah mau bersaksi melalui pujian tadi yang dibawakan Tinggal Dekat Dalam Doaku. Nah kalau misalnya dalam daily life ya, kalau mereka ini kan memang teman ngopi gitu kan ya, tapi akhirnya bisa connect juga nih pas lagi ada di album ini seperti itu ya, sangat kuat persahabatan mereka. Jadi sampai akhirnya juga ada satu pujian yang memang dipercayakan dari Kak Ferdi untuk Kak Betsy, yaitu Tinggal Dekat Dalam Doaku. Awalnya seperti apa sih Kak Betsy, boleh dong ceritain sampai akhirnya bisa bergabung dalam album ini? Ya, dulu tuh sering pernah pelayanan di gereja, pelayanan bareng. Nah dari situ sih deketnya. Terus pas lagi PPKM kayak gitu, ya kembali Ibu Rita yang mau. Jadi katanya Bet, ini Ferdi lagi belajar nyiptain lagu. Nah boleh dong satu lagu dinyanyiin sama lu, katanya gitu. Jadi ya udah aku pilih-pilih. Terus ya ini satu judul ini ya yang emang kena banget gitu ya. Ini berdasarkan liriknya atau dari apanya sih Kak sampai akhirnya mungkin pas dari awal gitu ya briefing seperti itu, terus apakah emang kena banget atau saat itu memang lagi merasakan sesuatu gitu ya dari kesaksian pribadi gitu. Tinggal dekat dalam doaku gitu. Itu seperti apa sih kalau lirik-liriknya buat Kak Betsy pribadi? Sebenarnya sih nggak dari lirik ya. Jadi waktu itu memang nyiptainnya kan misalnya ada 3 lagu, 4 lagu. Nah dari misalnya beberapa lagu itu dipilih gitu. Terus yang memang juga cocok dengan karakter vokal gitu. Terus biar ya kebetulan begitu ya. Dan ternyata makin diresapi ya cocok juga dengan tiap liriknya gitu ya, sesuai dengan kehidupan pribadi dari Kak Betsy sendiri gitu ya. Terus gimana bekerja sama dengan tadi ada Kak Adit, ada Kak Erik juga, walaupun sebagai teman tapi kan pas lagi dalam album ini pasti tetap profesional seperti itu ya. Gimana sih bekerja sama dengan mereka Kak Betsy? Ya ternyata nggak nyangka juga ini tuh akan jadi satu album 12 lagu. Tadinya kan ya udah single aja gitu kan, dan memang belum pernah juga recording kayak gitu. Jadi ya emang pengalaman baru gitu. Dan ternyata bener-bener dikerjakan secara profesional gitu kan, dan yang gak kaleng-kaleng gitu. Iya, sampai ke maksudnya proses akhir di video klip begitu ya. Jadi bener-bener sampai selesai ya. Sampai pokoknya video klipnya, recordingnya, terus kita juga di coaching sama vocal coach. Iya, gitu ada kan. vocal director juga yang untuk meng-guide ya. Nah, jadi itu dia sharing dari Kak Betsy. Terima kasih banyak loh Kak Betsy. Semoga pujiannya bisa terus menjadi berkat ya untuk setiap kita yang memang mendengarkan. Dan mungkin dari Kak Ferdi sendiri, ada kesulitan gak sih ketika ini kan kita berbicara di album ini ada 12 judul lagu ya. Ini tadi banyak juga yang random, salah satunya Kak Igo. Itu random banget sih menurut saya, cuma kayak di DM gitu ya atau gimana. Nanti mungkin ada pengalaman-pengalaman teman-teman lain begitu yang ini lagu ini buat si ini, lagu ini buat si ini. Nah biasanya kalau kayak gitu tuh ke pop up-nya tuh kayak gimana sih Kak Ferdi? Jadi
Ya sebagai pencipta lagu yang baru nih ya. Kalau lagunya udah ada yang nyanyiin aja udah seneng sih sebenarnya. Apalagi yang saya tahu pernah pelayanan bareng tuh suaranya keren-keren sih. Yes. Dan saya juga pengen juga memberikan satu pengalaman dan edukasi juga untuk singer-singer yang belum pernah gitu rekaman, supaya yuk kita dapat pengalaman menyanyi dengan profesional. Ayo kita coba deh, kita coba dibuatkan musik yang bagus, kita coba dilatih vokalnya dengan serius untuk kira-kira waktu itu 6 minggu ya Betsy ya. Ini serius banget Betsy ini latihan. Berapa total waktunya? 6 minggu waktu itu. Iya. Selesai. Wow. 6 minggu dilatih vokalnya dari awal. Bulan lebih aja ya. Jadi juga selain dilatih vokalnya, dibuatkan musik yang bagus, terus juga kita buatkan video, mengkonsep video bersama-sama. Jadi satu pengalaman nih kedepannya tuh kalau misalnya mau jadi penyanyi kurang lebih begini nih, mengerjakan musik dengan profesional tuh seperti ini. Kira-kira saya pengen share pengalaman ini supaya setiap singer juga dapat gitu. Oke ya, itu dia tadi yang sudah di-sharingkan. Ini Kak Betsy juga hari ini cantik sekali, masih persembahan dari Arte ya, kita semua di sini. Ini juga karya Bapak ini juga gitu ya sebagai fashion designer. Wow. Dan mungkin terakhir ini sebelum nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga bersama dengan teman-teman lain dari Kak Betsy, ada yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro, silahkan. Ya, mudah-mudahan lagu-lagu yang ada di album ini boleh menjadi berkat buat pendengar Maestro semua. Ya terutama untuk mengiringi setiap langkah kehidupan kita, apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Masih masa seperti sekarang ini ya, di tengah keterbatasan, tapi mereka luar biasa, masih bisa menghasilkan satu album Kisahku Denganmu. Ada 12 judul di sini, nanti saya akan lanjutkan untuk berbincang bersama dengan teman-teman yang lain. Thank you banget Kak Betsy, sukses terus pokoknya untuk setiap pelayanan-pelayanan Kak Betsy ya. Oke, teman-teman tetap di Indilogi. Berserah kepadamu di dalam sesak, dalam tenang, aku berlindung kepadamu. Hari gelap kan jadi terang. Kepada Tuhan aku meminta, mengadukan perkaraku kepada Dia. Aku tahu rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku mungkin bukanlah jalanmu. Tak berharap pada manusia, sebab mereka hanya sebatas nafas. Ku tak bersandar kepada akalku, hanya dalam-Mu ku kan terbebas. Aku meminta, mengadukan perkaraku kepada Dia. Aku tahu rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku mungkin bukanlah jalanmu.
jalanmu. Aku tahu rancanganku bukan rancanganmu, dan jalanku mungkin bukanlah jalanmu, dan jalanku mungkin bukanlah jalanmu. Oke, selamat datang kembali teman-teman di Indilogi. Masih bersama dengan saya Mary dari Graha 2 Radio Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung. Dan tentunya masih dalam rangkaian launching ini album ya, dari sebuah album dengan judul Kisahku Denganmu, eksekutif produser by Ferdi Hendarman. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol bersama dengan teman-teman yang memang terlibat dalam album ini. Ada 12 pujian di sini dan melibatkan 11 teman-teman yang memang punya talenta yang luar biasa, dan mereka akan menggunakan talenta itu tentunya juga untuk memuliakan nama Tuhan melalui pujian-pujian yang ditulis langsung oleh Kak Ferdi. Nah, tadi juga kita sudah mendengarkan sebuah pujian dari Kak Anya. Kak Anya, terima kasih ya sudah hadir juga untuk sharing-sharing nih. Kak Anya, tadi tentang satu pujian ya yang dibawakan, Jalanku Bukan Jalanmu, ini agak-agak berbeda genrenya dibandingkan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Terus dari awal waktu itu terlibat, kemudian bisa pujian ini yang dibawakan, seperti apa sih? Kak Anya boleh sharingin dong ke kita semua? Iya, waktu itu tuh aku dikasih sama Ko Ferdi beberapa lagu gitu, dan nggak tahu kenapa tadinya ada 2 lagu yang jadi pertimbangan, terus tapi akhirnya hati ini memutuskan untuk lagu ini gitu. Wow. Dan jujur memang ini pengalaman pertama aku banget untuk nyanyiin atau bawain lagu jazz. Lumayan tertantang ya gitu, tapi puji Tuhan banget gitu, prosesnya lancar, dan aku pun dibantu sama teman-teman, sama Ko Ferdi juga untuk bisa bawain lagu ini betul-betul dari hati, benar-benar pengen buat Tuhan gitu. Oke, jadi tadi ada pertimbangan di 2 lagu gitu ya, tapi akhirnya jadinya pujian ini yang dibawakan sama Kak Anya. Terus tadi mungkin dengan bimbingan Kak Erik juga ya sebagai vokal director ya. Kalau Kak Anya sendiri melihat setiap bagan, setiap lirik ya dari pujian yang dibawakan, itu gimana sih untuk Kak Anya pribadi? Sebetulnya ini lirik ini pas banget dengan keadaan yang aku hadapin saat itu gitu. Begitu aku lagi mau produksi gitu ya. Wow, gitu. kenapa Pas tuh? aku lagi bener-bener di posisi kayak aduh Tuhan gimana ya. Ini aku di posisi yang bener-bener aku berasa aku mengandalkan kekuatanku sendiri gitu. Tapi gak tahu kenapa aku langsung dikasih lagu ini, dan aku hatiku kesini ke lagu ini, jadi kayak ayo bangun kamu gitu. Lagunya kayak ngingetin gitu sendiri ya iya, jadinya. ngingetin ya. diriku sendiri gitu. Ayo jangan bersandar sama kekuatan kita, jangan bersandar sama manusia, serahin aja semuanya sama Tuhan gitu. Nah itu dia. Tapi kalau misalkan untuk membawakan pujian rohani begitu, apalagi yang ini ya kalau tadi bahasanya Kak Adit itu serius begitu ya mungkin bahasanya. Ini pengalaman pertama atau seperti apa untuk Kak Anya? Iya, ini pengalaman pertama banget aku. Sebenarnya kalau recording ya beberapa kali pernah, tapi memang tidak untuk serius gitu ya. Tapi kalau ini pertama kali yang serius dan benar-benar benar-benar diolah banget tuh sekarang gitu. Benar-benar dari persiapan sampai dengan video klipnya juga seperti itu ya. Betul. Oke, nah kalau dari Kak Anya sendiri mungkin ada yang ingin disampaikan juga untuk teman-teman ya yang memang terlibat dalam pelayanan juga begitu ya. Terus di masa-masa sekarang juga semua serba terbatas untuk kita semua. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih untuk menyemangati sesuai dengan lirik lagu atau dari Kak Anya pribadi yang ingin disampaikan. Iya, sekarang ini benar-benar masa pandemi ini menantang kita semua ya. Gimana caranya kita bisa tetap bisa melayani Tuhan, gimana caranya tetap kita bisa approach orang-orang gitu untuk merasakan benar-benar kasih Tuhan seperti apa. Dan nggak tahu kenapa kayak Tuhan bisa kasih kita berbagai cara untuk bisa melayani dan memperluas semua pekerjaan tangannya dia gitu. Termasuk dengan album seperti ini gitu. Dan semangat, kita harus tetap bisa semangat untuk bisa melayani Tuhan. Dan aku bersyukur aku terlibat di project ini gitu. Salah satu
rasa syukur aku juga. Terima kasih untuk Ko Ferdi, terima kasih untuk Bang Erik, terima kasih untuk semua teman-teman yang kasih aku kesempatan untuk bisa melayani Tuhan lewat album ini. Gitu. Oke, Kak pokoknya sehat terus ya. Thank you. Dibuat Tuhan berhasil juga apapun yang memang direncanakan, dikerjakan juga sama Kak Anya, dan pasti semua juga percaya untuk setiap lirik yang tadi juga dibawakan oleh semua teman-teman ya, khususnya di album ini juga bisa menguatkan. Dan juga di siang hari ini juga ada Kak Christine. Halo Kak Christine, terima kasih loh. Nanti juga akan membawakan pujian ya. Ini kalau Kak Christine di album ini terlibat ada 2 pujian ya Kak Christine ya. Ada 2 pujian gitu di sini, ada Ku Bersyukur dan juga nanti akan ada yang duet ya. Betul. Bersama dengan ada Kak Rea Arela, Tanganmu Kan Menolongku. Betul. Boleh diceritain dong, ini juga tadi penasaran ya karena melibatkan ada 11 teman-teman juga yang ada dalam album ini. Kak Christine, awalnya seperti apa sih sampai ikut terlibat? Kemudian ada 2 pujian loh yang dibawakan oleh Kak Christine. Jadi awalnya benar-benar nggak direncanakan ya. Waktu itu aku di kontak sama Ko Ferdi. Waktu awal-awal beliau mau bikin lagu, katanya Tin coba dengerin gitu, maksudnya suka nggak sama lagunya, katanya yang Ku Bersyukur. Begitu dikasih contohnya sama Ko Ferdi, aku langsung bilang, Ko kalau boleh ini lagu buat saya bilang, karena waktu itu pas banget di awal-awal yang PPKM ya, kalau nggak salah yang PSBB, tapi yang kedua kali, yang pertengahan tahun ini, betul. Sebenarnya, betul. Jadi benar-benar kayak yang kok baru kemarin kayak agak pulih gitu ya, ekonomi, maksudnya segala macam kok. Vaksin juga udah ya sebenarnya ya. Betul, kok balik lagi gitu loh, yang habis hari raya kemarin itu kok balik lagi gitu. Jadi di situ sempat begitu baca lirik lagunya, itu gue banget. Maksudnya kayak harus tetap bersyukur gitu, walaupun di saat kita ngelihat keadaan semua tidak mendukung untuk kita bisa berkarya, untuk kita bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Tapi Tuhan aja bisa belah laut jadi 2, Tuhan aja bisa mengubah air jadi anggur, pasti Tuhan bisa menjawab setiap doa kita. Yes, nah jadi waktu itu berarti awalnya pas pertama kali mendengar, Kak Christine memang langsung mengajukan diri gitu ya, untuk boleh nggak pujian ini dibawakan gitu ya oleh. Ya kurang lebih seperti itu. Nah di tengah proses produksinya juga pasti tantangan lagi ya, karena Kak Christine dari nggak domisili di Bandung juga ya, Enggak, di aku Jakarta. domisili di Jakarta. Di Jakarta begitu ya. Ini kan pasti pas briefing mungkin ya, pas lagi memang harus ya segala sesuatunya lah yang berhubungan dengan produksi gitu ya. Apa sih waktu itu tantangan dan perjalanan sampai 2 pujian ini boleh rilis? Kalau di pujian yang pertama khususnya tantangannya karena kan semuanya belum pada buka, kayak studio belum buka. Terus kayak semuanya kan masih pada dibatasin tuh maksudnya. Jadi ya bener-bener everything kita lakukan by phone. Maksudnya pakai telepon, maksudnya kayak sama si Ko Ferdi. Hal yang baru lagi ya jadinya ya. Betul. Jadi benar-benar kayak Tin maunya kayak gini, maksudnya benar-benar kayak dikirimin voice note, tektokan bolak-balik hampir setiap hari kalau nggak salah sampai malam. Maksudnya benar-benar dibedah part per part. Cuman karena beliau di Bandung dan saya di Jakarta, jadinya semuanya dilakukan by social media, by WhatsApp, gitu. Maksudnya online lah ya semuanya ya. Betul. Jadi kebetulan Ko Ferdi beserta music arrangernya kan ada Bang Erik juga. Maksudnya karena mereka berdua domisili di Bandung, jadinya mereka berdua ketemu untuk arrange musiknya sama-sama, baru dikirim ke saya gitu. Jadi saya ngulik sendiri di Jakarta. Itu seru loh sebenarnya ya di masa-masa challenging, sekarang. very challenging. Iya, dan betul tadi kata Kak Adit juga, sebenarnya dalam waktu 6 bulan ya termasuk yang singkat ya. Apalagi semuanya kan tadi dari awal banget gitu ya. Mungkin dari Kak Christine sendiri ada yang ingin disampaikan melalui mungkin pengalaman-pengalaman juga ya terlibat dalam proyek album ini begitu ya, dapat sesuatu dan ingin disampaikan untuk Sobat Maestro. Untuk Sobat Maestro semua sekalian, saya berharap bahwa apa yang saya nyanyikan dan apa yang saya bawakan ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. Bisa membantu kalian untuk merasakan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Dalam setiap apa yang kita alamin sampai dengan saat ini, bahwa puji Tuhan kita sudah melewati 2 kali PSBB dan PPKM dan sekarang sudah mulai berjalan seperti biasa. Dan semoga lagu ini bisa relate dengan kehidupan kalian. Ya.
Oke, terima kasih banyak. Terima Sukses kasih, juga Shalom. untuk semua pekerjaan yang dikerjakan juga ya sama Kak Terima Christine kasih. di Jakarta. Dan ini terakhir juga ke Kak Ferdi. Kak Ferdi, tadi kita sudah banyak ngobrol ya bersama dengan teman-teman talent yang memang terlibat dalam proyek album ini. Tapi sebelum kita closing, mungkin untuk bisa mendapatkan album Kisahku Denganmu dan juga mungkin ingin mengundang pelayanan untuk teman-teman semuanya ya, baik secara online maupun onsite, bisa diinformasikan dong Kak Ferdi kemana nih? Jadi untuk album ini akan tersedia secara digital di Platform digital musik ya? platforms, Spotify, juga Apple Music dan Deezer dan lainnya, Joox juga. Selain itu juga kita upload semua video klipnya di YouTube channel Arte Sounds. Dan Oke. untuk pelayanan kami dengan senang hati ya, karena itu juga sarana untuk kami berkembang. Tim singer-singer ini kita juga ingin sekali gitu pelayanan ke kemana aja gitu, karena menyebarkan firman Tuhan Menjangkau melalui ya, lagu ya. ini juga Yes. kita juga kan untuk dapat pengalaman. Bisa email ke artesounds @gmail.com. Oke ya, jadi bisa di email dulu ya Bisa untuk, di email untuk ke undangan kita, pelayanannya. Tapi untuk semua pujian-pujian dari teman-teman, tadi ada 12 judul lagu dari 11 teman-teman yang memang terlibat dalam album ini, itu semuanya sudah ada di berbagai media platform ya, betul ya Kak Ferdi ya. Dan menutup Indilogi edisi kali ini, Kak Ferdi mungkin mewakili teman-teman lain ya yang tadi juga sudah ngobrol-ngobrol, yang ingin disampaikan atau mungkin ada rencana ke depan yang akan dilakukan lagi, album-album selanjutnya, lagu-lagu yang sedang ditulis, bakal-bakal lagu. Seperti apa yang ingin disampaikan untuk Sobat Maestro, Kak Ferdi? Jadi saya mempunyai misi ya ke depannya untuk mengajak talenta-talenta singer maupun sesama penulis lagu, juga pemain musik, untuk kita yuk sama-sama melayani seperti ini gitu, membuat karya-karya yang kita kerjakan dengan baik dan profesional. Wow. Gitu ke depannya. Ayo gabung aja. Tadi kan udah bisa kirim email ya Iya, ke kita iya. gitu. Saya nih mau Nah. nyanyi gitu, atau saya juga mau ikutan dalam proyek yang selanjutnya gitu. Ih, keren banget loh. Jadi Kak Ferdi juga punya kerinduan ya untuk mengajak teman-teman yang lain juga untuk bisa ayo sama-sama melayani Tuhan lewat talenta-talenta yang memang sudah diberikan Tuhan, kita pakai lagi untuk bisa menjadi berkat. Terima kasih banyak ya, ada Kak Anya di sini, Kak Christine, Kak Ferdi, terima kasih banyak teman-teman. Sekali lagi Indilogi kali ini sudah mengupas tuntas, membedah satu album Kisahku Denganmu, eksekutif produser by Ferdi Hendarman beserta dengan teman-teman yang lain. Saya Mary Uli juga pamit dari Gradua Radio Maestro ya. Dan hari ini juga yang pastinya kita kece-kece banget karena sudah disupport juga ya sama Kak Ferdi, karena beliau juga selain sebagai songwriter, produser juga fashion designer ya, luar biasa sekali Kak Ferdi. Tuhan terus memberkati ya untuk apapun yang memang dikerjakan oleh Kak Ferdi. Dan kita pamit dulu ya untuk teman-teman yang sudah melihat tayangan ini, jangan lupa ya untuk bisa juga di-share, dibagikan ke media sosial teman-teman. Jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel kita di Radio Maestro ya. Diketawain sama produsernya. Kita pamit dulu, sampai bertemu lagi di Indilogi episode berikutnya. Kita pamit dari Gradua Radio Maestro, Kaca Piring 12 Bandung. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur semua pada Tuhan, karena Dia yang teramat baik, kasih-Nya pada kita semua tak pernah ada habisnya. Kepada Dia yang melakukan keajaiban, kepada Dia yang membelah laut jadi dua, kepada Dia yang memimpin seluruh hidupku, padanya ku bersyukur.
sebab dia baik, bahwasannya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Allah segala Allah, untuk selamanya kasih setianya. Kepada Dia yang melakukan keajaiban, kepada Dia yang mengubah air jadi anggur, kepada Dia yang menjawab semua doaku, padanya beri, ku tak henti berterima kasih. Oh, 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 oh. Dia yang melakukan kepada Dia yang membelah laut jadi dua, kepada Dia padanya ku bersyukur, kepada Dia menjawab semua doaku, padanya ku bersyukur, padanya ku bersyukur, padanya ku bersyukur.